Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Tadris Bahasa Inggris 3. Allow us to introduce ourselves. Muhammad Hussein Alkaf, Nazira Amalia Teratomosu, Nur Madani, Raudatul Jannah, Dini Aryani, Rizka Hayu Oktadinata, Auditya Rahma, dan Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madani yang akan memaparkan materi pertama tentang identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaannya, baik kesamaan budaya, agama, visi, keinginan, atau cita-cita. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dari jati diri suatu bangsa. Menurut KLN 2007, identitas nasional adalah hakikatnya manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa yang disebut dengan nation. Dengan ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan sesuatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan sesuatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan adat istiadat serta karakter khas dari negara, seperti bahasa daerah, tarian daerah, musik daerah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya Nazira Amalia akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang pembentukan identitas nasional suatu negara. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan juga pertikaian yang berlarut-larut. Dan untuk negara Indonesia sendiri, identitas nasional dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Untuk Pancasila sendiri memiliki 5 sila, yaitu diantaranya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian materi yang kedua, pembentukan identitas nasional suatu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk pada faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Jadi, terdapat 6 faktor dalam pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah faktor objektif, kedua faktor subjektif, ketiga faktor primer, 4 faktor pendorong, kelima faktor penarik, dan keenam faktor reaktif. Jadi kita masuk pada faktor yang pertama, yaitu faktor objektif.
Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda dan memiliki cara masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi. Seperti lainnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang terakhir adalah faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena beberapa unsur. Suku bangsa Indonesia yang beragam dan sudah ada sejak lama. Terdapat ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa juga menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Keberagaman suku dan budaya menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memiliki keberagaman bahasa. Yang pertama adalah identitas fundamental. Istilah ini bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini yang menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu fundamental harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumental lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena dasar ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga ialah identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami.
Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur identitas nasional Indonesia yang terdiri dari 8, yaitu yang pertama, bendera Indonesia. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Lambang merah putih ini sudah tidak asing lagi sejak masa kerajaan. Yang kedua, bahasa Indonesia. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dipilih menjadi lambang negara dan semboyan negara. Yang keempat, semboyan bahasa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia. 6. Dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Baik, saya akan melanjutkan yang dimana poin 7 adalah Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. 8. Sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat, sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Pengertian konstitusi negara. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Konstitusi juga merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. 1. Lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. 2. Sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar, kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Ya Rahma, 1. Fungsi
penentuan serta pembatasan kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan masyarakat negara tersebut. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan suatu negara. 5. Fungsi penyalur atau penyalin kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu. 7. Simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan. 8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara dalam kurung keremonai. 9. Fungsi sebagai sarana pengadilan masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik ataupun dalam arti luas yang mencangkup bidang sosial serta ekonomi. 10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat baik dalam arti sempit ataupun dalam arti luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari konstitusi. Tujuan konstitusi yaitu 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Konstitusi juga dapat dimaknai sebagai hukum tertinggi, di mana secara umum dibentuk dengan tujuan 1. Keadilan, 2. Ketertiban, 3. Perwujudan nilai-nilai ideal suatu bangsa untuk kehidupan bersama. Adapun tujuan konstitusi di Indonesia yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai warga negara Indonesia, terutama kita sebagai pelajar, wajiblah kita menjaga identitas nasional yang dapat dilakukan dari dimulai dari diri kita sendiri, yaitu seperti sadar dengan adanya arti penting identitas nasional, mencintai produk dalam negeri, Dan selalu melestarikan budaya Indonesia serta memanfaatkan internet dengan baik dan sesuai umur. Dan yang terakhir adalah saling menghargai perbedaan. Terima kasih. Selanjutnya, konstitusi. Marilah kita bersama-sama mematuhi hukum dasar yang telah menjadi sumber landasan semua aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan materi identitas nasional dan konstitusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.